Mohon izin Mas Mbak, pada sore hari ini akan ada presentasi mengenai materi terkait anesa gas darah yang akan disampaikan oleh Dr. Farida. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Radian serta Mas Mbak sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Pada kesempatan sore hari ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai blood gas analysis. Hmm, di mana pemeriksaan BGA atau blood gas analysis ini sangat penting dan sering kita gunakan sehari-hari eh, pada pasien-pasien paru, terutama pada pasien sesak. Langkah-langkah dalam membaca blood gas analysis yaitu yang pertama kita cek konsistensinya, kemudian yang kedua kita tentukan primernya. Primernya apakah pasien ini alkalosis atau asidosis, kemudian yang ketiga kita tentukan apakah sesaknya ini akut atau kronis, kemudian kita melihat kompensasi yang diharapkan. Kemudian yang keenam yaitu kita hitung anion gap-nya dan kemudian yang kelima kita tentukan anion gap-nya dan yang kelima kita tentukan kebutuhan fraksi U2-nya atau FiO2-nya. Untuk yang pertama yaitu kita melihat konsistensinya. Eh, kita melihat konsistensinya ini yaitu kita melihat dari H plusnya. Jika dari eh, hasil pemeriksaan blood gas analisa yang kita dapatkan dari lab didapatkan hasilnya tidak konsisten, maka untuk selanjutnya kita tidak perlu melanjutkan untuk analisisnya karena itu berarti pemeriksaannya salah. Maka kita sarankan untuk melakukan BGA ulang. Tetapi kita juga harus melihat klinis dari pasien itu. Jika urgent, kita bisa melakukan pembacaan saja tanpa harus disarankan untuk PGA ulang. Kemudian untuk melihat konsistensi ini bagaimana, yaitu cara mudahnya itu nanti kan dari hasil lab dari PGA tersebut nanti kita mencari A dan B-nya. Ini mungkin lebih mudah dilihat langsung dari lab PGA saja nih. Bentar. Ini ada contoh kasus ya. Jadi jika pH misalnya 7,42, kemudian tadi untuk melihat konsistensi yaitu dilihat dari A dan B. Karena yang pertama kita dalam membaca PGA ini kita tentukan dulu konsistensinya karena apabila eh, tidak konsisten maka kita tidak bisa melanjutkan untuk melakukan pembacaan PGA tersebut. Yang pertama yaitu A. A ini dilihat dari 80 dikurangi 2 digit belakang koma dari pH-nya. Jadi misalkan ini pH-nya 7,42 maka A-nya adalah 80 dikurangi 2 digit belakang koma berarti 42. 80 dikurangi 42 yaitu 38. Ini berarti A-nya 38 ya. Kemudian B itu dari 24 kali PCO2 dibagi HCO3. Berarti 24 dikalikan dengan PCO2-nya di sini 32. 24 dikalikan 32 dibagi dengan HCO3-nya 20,8. Ini monggo juga mau dihitung dengan kalkulator. Ini nanti akan didapatkan hasil B-nya 36,9. Jadi pada contoh BGA pada kasus ini kasus salah satu pasien yang diambil BGA-nya pada tanggal 15 September 2025 di RSDS dengan room R, ini sudah konsisten. Jadi A dan B-nya sudah sesuai dengan penghitungan itu tadi ya. Kembali tadi ya. A 80 dikurangi 2 digit belakang koma dari pH dan B-nya yaitu 24 kali PCO2 dibagi HCO3. Kemudian itu tadi sudah sesuai berarti BGA tersebut hasil lab BGA pada pasien tersebut konsisten. Bandingkan A dan B bila sama maka konsisten. Toleransinya kurang lebih 3. Kemudian selain dengan cara itu tadi kan kita harus menggunakan kalkulator ya.
Kemudian jika tidak dengan cara itu tadi, kita bisa melihat dengan menggunakan tabel. Tapi tabel ini kita juga harus sambil melihat tabelnya ini juga. Jadi misalkan bandingkan A dengan C. Jadi dilihat dari H plusnya. Jadi itu tadi kan dari contoh yang tadi hanya eh, apa pH-nya 7,42. pH-nya 7,42, maka jika kita masukkan di dalam tabel ini yaitu di antara 7,40 dan 7,45. Berarti kita lihat, berarti H plusnya di antara 35 sampai 40. Kita cocokkan A-nya. Kita cocokkan A-nya 38. Benar ya? Berarti tadi kan 35 sampai 40, lah pasien ini A-nya 38, berarti konsisten. Jadi karena pada lab BGA itu tadi sudah memenuhi konsisten, maka kita lanjutkan untuk ke langkah kedua yaitu untuk menentukan primernya. Primernya metabolik atau respiratorik. Nah, di sini kalau pH-nya normal, pH normal itu adalah di antara 7,35 sampai 7,45. Kalau pH-nya normal tetapi HCO3 dan PCO2-nya tidak normal, maka perlu dilakukan analisis khusus. Cara satu, ini begini, jika pH-nya di antara 7,35 sampai 7,39. Jadi tadi kan pH normal itu antara 7,35 sampai 7,45 ya. Kita ambil tengah-tengah dari 7,35 sampai 7,45 itu adalah 7,40. 7,40 itu eh, netral. Jadi ini memang kalau untuk menerangkan BGA lebih enaknya tuh kita menulis di papan begitu ya. Tapi tidak apa-apa nih sambil dibayangkan G. Jadi pH netral kan antara 7,35 sampai 7,45. Berarti di tengah-tengahnya adalah 7,40 itu berarti eh, netral. Jika 7,35 sampai 7,45 maka kita anggap itu adalah asidosis primer. Jika di atas 7,40 berarti 7,41 sampai 7,45 berarti itu masuk ke alkalosis primer. Kemudian cara dua yaitu kalau pH-nya 7,40 hitung delta PCO2 vs HCO3 lebih berat yang mana? Ini sebagai primernya. Jadi primernya ke asidosis atau ke alkalosis. Kemudian sudah ya itu tadi pokoknya yang dijadikan pegangan adalah eh, pH netralnya 7,35 dan sampai 7,45 itu netral. Kemudian kalau PCO2 normalnya yaitu antara 35 sampai 45. Kalau PCO2 kalau di atasnya 45 itu asidosis, kalau di atasnya kalau di bawahnya 35 itu berarti alkalosis. Kemudian kalau HCO3 nilai normalnya itu 22 sampai 26. Kalau di bawahnya 22 atau cenderung mendekati 22 itu berarti masuk asidosis. Kalau di atasnya 26 atau eh, cenderung mendekati 26 itu berarti masuk alkalosis. Kemudian yang ketiga, kita menentukan akut atau kronisnya. Primer respiratorik ada tiga, yaitu jika pH-nya tidak normal dan HCO3-nya normal, itu berarti akut. Jika pH-nya normal, HCO3-nya kompensasi, itu berarti kronis. Dan jika pH-nya tidak normal, HCO3-nya kompensasi, itu berarti akut on kronis. Ini di sini eh, untuk primernya jika metabolik, kita lihatnya dari HCO3-nya. Kita lihat dari HCO3-nya yaitu anion gap dikurangi 12 ditambah HCO3 dari BGA tersebut. Kita lihat dari lab BGA pasien tersebut, kita lihat HCO3-nya. Bila kurang dari 20, maka pasien sudah punya asidosis metabolik kronik atau di luar anion gap. Dan bila lebih dari 20, berarti pasien sudah mempunyai alkalosis metabolik kronik. Kemudian setelah melihat akut kronisnya, selanjutnya yaitu melihat kompensasinya. Toleransinya yaitu kurang lebih 2. Bila tidak sesuai berarti ada kelainan yang tersembunyi. Contohnya misalnya expected PCO2-nya harusnya 28 tetapi yang muncul 33. Jadi nanti kan ada expected PCO2 ya. Misalkan toleransinya itu kurang lebih 2. Jika ini antara 28 ke 33 ini berarti kan 5. Berarti pasien ini ada kompensasi ke asidosis respiratoriknya juga. Kemudian misalkan ada contoh kedua, misalkan expected HCO3-nya harusnya 53, tetapi yang muncul cuma 46, berarti ini kan jaraknya
berapa? 46 kali 53 8 ya. 7. 7 berarti kan lebih dari 2. Berarti ada asidosis metaboliknya juga atau mungkin prosesnya masih akut. Itu. Kemudian anion gap. Anion gap ini dari Na plus dikurangi dikurangi klorida dikurangi HCO3. Normalnya 12 plus minus 2. Kemudian ini untuk kebutuhan FiO2 ini sebenarnya untuk cara mudahnya ini ada di tabel. Kemudian ada di tabel, tapi kita harus tahu bagaimana cara untuk menghitungnya ya. Untuk menghitungnya asalnya dari begini, PaO2 yaitu dari 713 kali FiO2 dikurangi 1,25 kali PaCO2. Ini kita masukkan eh, nilai-nilai dari lab pasien tersebut kita masukkan satu-satu ke sini. Atau jika mau cara yang mudah berarti ya kita lihat di tabel. Rumus penghitungan dosis O2 yaitu ADO2 itu didapat dari PaO2 didapat dikurangi benar, PaO2 A-nya besar didapat dikurangi PA kecil O2 yang didapat. Di mana FeO2 yaitu 150 ditambah ADO2 per 760. Ini rumus rumus yang harus kita ketahui tetapi nanti ada di tabel. Kemudian kebutuhan FeO2 ini cara mudahnya kita juga bisa membuka dari MDCalc untuk menghitung AADO2-nya. PaO2 seperti di slide yang sebelumnya 713 kali FeO2 dikurangi 1,25 kali PaCO2. Untuk rumus penghitungan dosis O2-nya sebagai berikut. Sudah. Kemudian ini adalah contoh BGA dari pasien. Yang ini tadi sudah dijadikan contoh untuk yang soal yang pertama tadi ya. Kemudian ini untuk contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua ini yaitu dengan pasien. Oh, tadi yang dijadikan contoh adalah soal yang pertama. Sekarang adalah contoh soal yang kedua, yaitu BGA pasien yang diambil pada tanggal 21 September 2025 di RSCS dengan oksigennya room air dengan pH-nya 7,43. pH-nya 7,43. Ini kita lihat pertama kali tadi sesuai dengan langkah yang pertama yaitu lihat eh, apakah BGA pada pasien ini konsisten atau tidak. Yaitu yang pertama dengan A itu dilihat dari 80 dikurangi 2 digit angka di belakang pH. Berarti 80 dikurangi 43 itu ketemunya 37. Berarti A-nya 37. Kemudian bisa juga tadi dari 24 kali PCO2 dibagi HCO3. Berarti 24 dikali 36 dibagi 23,9 itu ketemu B, hasilnya 36,2. Jadi pada pasien ini konsisten karena A-nya sesuai dengan 80 dikurangi 8 dikurangi 43 dan B-nya sesuai dengan eh, 24 dikalikan 36 dibagi dengan 23,9. Konsisten. Kemudian kita lanjutkan dengan berikutnya yaitu tentukan primer primer pada pasien ini metabolik atau respiratorik. Pada pasien ini untuk pH-nya 7,43, di mana tadi pH netral, pH normal yaitu 7,35 sampai 7,45, sehingga pada pasien ini masih masuk dalam batas normal. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu eh, kita lihat PCO2-nya pasien ini juga masih dalam batas normal ya. Dalam batas normal karena PCO2 itu nilainya di antara 35 sampai 45 dan HCO3 itu nilai normalnya antara 22 sampai 26 dan pada pasien ini 23,9 sehingga pada pasien ini berada dalam batas normal semua. Eh, Kemudian pasien ini juga tidak ada tidak ada tidak ada kompensasi karena tidak memakai oksigen, oksigennya room air. Jadi interpretasi pada pasien ini yaitu normal asam basa atau normal acid base. Dan ini contoh dua tadi sudah dijadikan kasus. Mungkin demikian yang bisa saya jelaskan mengenai BGA. Ini referensinya diambil dari
Pedoman Nasional Diagnosis dan Terapi diambil dari buku PDPI 2003. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari Mbak Mas kalian. Mbak Farida, Ya, Mas. gimana cara ngukur FiO2, Mbak? Oh, FiO2 ini Mas, biasanya kalau cara cepatnya kita bisa melihatnya dari tabel Mas, dari PGA Mantap itu ada tabelnya Mas. Kita memasukkan atau ini dari rumusnya bisa dari PaO2 target ditambah 1,25 dikalikan PaCO2 per 713. Kalau misalkan Tabelnya. pasien pakai nasal kanul 3 lpm, FiO2-nya berapa, Mbak Farida? Misalkan 21%. 21 plus eh, 21 plus 3 LPM dikalikan 4. Berarti berapa, Mbak? 21 plus 3 kali 4 12. Berarti 21 ditambah 12 33 Mas. Apakah Sehingga orang yang tidak menggunakan oksigenasi, PO2-nya bisa lebih dari 90? mohon izin Mas, jika tidak memakai device oksigen, apakah PO2-nya? PO2-nya bisa lebih dari 90. Mungkin Bisa. teman-temannya ada yang Bisa. mau mencoba menjawab, membantu. Mohon izin bisa Mas. Bisa. Kok bisa, Bisa. Mbak? Bagaimana kok bisa, Mbak? Berarti kalau seandainya kita menghirup udara normal begini, kita bisa hiperoksia dong. Logis nggak? Faham maksud pertanyaan saya nggak? Ya, logis Mas. Contoh, next ya. Buka contoh Hmm. kasusnya. Baik, pasien room air. Apakah memungkinkan PO2-nya 124? Hmm? Hmm. Ya, Memungkinkan. jadi seharusnya tidak bisa karena butuh intervensi sehingga PO2 itu akan meningkat. Kemudian untuk menghitung FiO2 tadi, setiap bagaimana Mbak Farida mungkin bisa dijelaskan. Ini kan juga ada adik-adiknya yang masih baru, kemudian juga ada seniornya. Kami pun di sini juga review, mengingat kembali, mungkin diingatkan gimana sih cara menghitung FiO2. Ini Mas. Kalau berdasarkan rumus Bukan FiO2 FiO2 needed, bukan FiO2 needed. Ini kan kebutuhan FiO2 yang dibutuhkan oleh pasien. Tetapi sebelum mendapatkan AaDO2, pada saat misalkan nih Mbak Farida mau menginput ke dalam aplikasi kalkulator kah, ke dalam Excel yang sudah dibuat dan sebagainya. Nah, itu kan Mbak Farida harus menghitung dulu. Oh, pasien menggunakan device oksigen apa ya? Sehingga jenengan nanti mencantumkan dan menginput data FiO2 itu dengan hasil yang benar. Jangan pernah berpatokan dari FiO2 yang tertulis di laboratorium karena teman-teman laboratorium atau teman-teman PK tidak melihat pasien. Berarti kita yang menghitung sendiri, menulis sendiri. Begitu. Berarti cara menghitung FiO2 adalah belajar. misalkan pasien dengan nasal kanul
Simple Mesh 8 LPM. Jika pasien untuk menghitung FiO2 jika dimasukkan ke dalam tabel yang Excel itu Mas kita tentukan berdasarkan device oksigen yang dipakai pasien dan LPM-nya. Misalkan 8 LPM, berarti setiap kenaikan 1 LPM setara, bukan pasti, setara dengan berapa persen kenaikan dari fraksi oksigen, fraksi inspirasi oksigennya. Berapa, Mbak Farida? 1%. Paham pertanyaannya? Atau mau Ya, track back lagi? Apa yang dimaksud dengan fraksi inspirasi oksigen? mungkin jika pertambahan 1 LPM setara dengan kenaikan FiO2 3%. Kalau misalkan di kita, kita pakai yang 4 LPM dan itu sudah kita gunakan untuk semuanya. Dan Dokter Irmi pun di dalam slide-nya sudah menggunakan itu. Di referensi yang ada di MDCOP itu juga tertulis. Jadi setiap kenaikan 1 LPM itu kurang lebih setara ekuivalen dengan 4% FiO2 setiap kenaikan 1 LPM. Apa bedanya FiO2 dengan LPM? Satu satuan arus yang sifatnya dinamis, satunya satuan statis yang dia tetap. Kalau seandainya FiO2 itu bayangkan seperti dosis. Ingat oksigen itu terapi oksigen. Maka Mbak Farida akan memberikan terapi oksigen kepada pasien. Apakah boleh diberikan dosis berlebih ataukah cukup diberikan dosis kurang? Itu Mbak Farida hitung. Kita yang paling ahli menghitung itu yang saya tahu di Sutomo. Departemen kita salah satu yang terbaik menghitung itu dengan detail. Nanti pada saat waktu Mbak Farida sudah naik tahap, teman-teman di prodi lain akan konsul ke jenengan. Oh ini oksigennya kebesaran ini. Oh ini harus konsul ke anestesi nih. Itu nanti tanggung jawabnya ada di jenengan. Sehingga perhitungan FiO2 pemahaman tentang BGA itu sangat amat penting. Bahkan teman-teman prodi yang lain belum tentu bisa memberikan data detail ke mereka. Bahkan terkadang mereka minta konsul dulu ke paru. Kalau seandainya memang paru bilang bahwa ini kondisinya berat atau kondisi gagal nafas, baru mereka berkenan untuk melanjutkan terapi. Ya, jadi FiO2 itu harus dihitung. Itu bayangkan seperti dosis dosis oksigen yang nanti akan jenengan berikan kepada pasien. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, ya. Dan FiO2 itu sayangnya dia hanya sampai keterbatasannya hanya untuk sampai 10 liter per menit. Itu yang ekuivalennya masih bisa ditoleransi. Lebih daripada itu biasanya tidak bisa dihitung. Tidak bisa dihitung dianggap bahwa oh kalau misalkan 15 LPM berarti 15 dikali dengan 4 konstanta karena kenaikan 1 LPM tadi ditambah dengan eh, FiO2 room air. Berarti 81%. Oh, 15 LPM pasti 81%. Tidak bisa. Memang kelemahannya di atas 10 LPM. Tetapi guru-guru kita pun masih tetap berkenan dengan nominal itu.
boleh di rentang 80 sampai 90, boleh kita perkirakan 90 dan sebagainya. Dan beliau-beliau masih oke dengan yang penting hitungan kita datanya argumentasi kita benar ya. Dan FiO2 itu PF maaf PO2 itu tidak bisa naik seharusnya kalau tidak ada intervensi terapi oksigen dari Mbak Farida berikan. Makanya itu jadi tidak logis bahwa ada pasien room air tapi SpO2-nya PO2-nya meningkat. Pertanyaan berikutnya, terus kenapa bisa meningkat? Orang datang kondisinya memang nggak pakai oksigen kok dok, nggak pakai oksigen kok. Nah, ada kemungkinan selama pada saat proses rujuk, jangan-jangan pasien sudah dapat oksigen. Itu salah satu pertimbangannya. Oh, waktu di jalan udah dapat oksigen dok. Atau selama di IGD dapat oksigen eh, Masa- NRM misalkan. Tuh, ya. Mungkin dari Mbak Rahel ada tambahan Mbak Rahel. Di sini ada Mas Nuha juga, izin Mas Nuha. Barangkali mungkin ada Iya, asupannya Mas. em, izin Mas Fahmi, mungkin mau coba nanya ke Mbak Farida. Mungkin tadi kan ada yang terskip ya Mbak. Tadi kan ada yang dijelaskan untuk menentukan primernya itu dihitung deltanya. Mungkin bisa sambil dijelaskan juga Mbak itu cara hitung deltanya yang dimaksud itu seperti apa? Yang langkah 2 ya mungkin tadi ya. Habis lihat konsistensi, Ya, ini Mbak, cara kedua. ya itu. Iya Mbak. Kalau Eh, pH 7,4 yaitu delta berat yang mana sebagai primernya? Iya Mbak. Jika kan tadi kan kita lihat pH normal kan 7,35 sampai 7,45. Jika misalkan pH-nya ini 7,40 berarti kan pada pasien ini pH-nya masih netral ya Mbak, karena tidak mengarah ke alkalosis, tidak mengarah ke asidosis. Sehingga kita perlu melihat di PCO2 dan HCO3-nya. Ini untuk PCO2-nya ini lebih mengarah ke asidosisnya atau lebih mengarah ke alkalosisnya. Delta di sini maksudnya jika PCO2-nya ini deltanya itu maksudnya apa? Mengarahnya cenderungnya ke jika PCO2-nya pasien ini lebih dari 45 atau mendekati 45, maka berarti pasien ini ke arah asidosis. Namun jika pada pasien ini PCO2-nya itu lebih mengarah ke 35 atau eh, di atas 35 maka mengarah ke alkalosis dan dilihat juga dari HCO3-nya. Jika tadi HCO3 dalam batas normal kan 22 sampai 26, di mana jika pasien ini HCO3-nya itu mengarah ke atau mendekati 22 atau kurang dari 22 maka pasien ini masuk ke asidosis, dan jika HCO3 pasien ini lebih dari 26 atau mendekati 26 maka masuk ke alkalosis. Jadi di sini maksudnya dihitung deltanya ini jika pH-nya ini netral 7,4 maka kita melihat di PCO2 dan HCO3-nya lebih mengarah ke asidosis atau alkalosisnya. Begitu, Mbak. Iya. Jadi sebenarnya kalau misalnya setahu saya biasanya sih nggak mungkin ya, mungkin kalau misalnya pH-nya sampai benar-benar persis di 7,4. Tapi biasanya kita pakai range pH 7,4 itu sebagai titik tengahnya. Ya kan misalnya pH itu normalnya kan 7,35 sampai 7,45. Jadi kita pakai titik tengahnya itu pH 7,4. Jadi misalnya ada pasien dengan BGA misalnya pH-nya 7,42. Itu ada beberapa yang sudah membacanya sudah sebagai suatu alkalosis gitu. Alkalosis. Walaupun sebenarnya pasien itu masih di range yang normal. Kan normalnya kan 7,35 sampai 7,45 tuh. Tapi kalau memang sudah di deviasi dari titik 7,4 itu ada beberapa juga yang sudah menghitung itu sebagai kelainan tuh. Nah, kemudian hitung delta di sini yang dimaksud, kalau misalnya pH-nya itu kan titik tengahnya kita pakai 7,4. Biasanya kalau PCO2 itu kan 3545. Berarti kan titik tengahnya itu di 40. 40. Gitu ya. Terus kalau misalnya HCO3 kan
eh, 22 22 sampai. sampai 26. Jadi biasanya kita pakai titik tengahnya itu 24. 24 gitu. Jadi nanti untuk menghitung delta itu misalnya kan 35 45 ya. Anggap aja misalnya pasien ini kan 40, misalnya di 42 gitu. Jadi 42 dikurangi 40 dibagi 40 gitu. Itu nanti berarti kan delta PCO2-nya. Terus misalnya HCO3-nya itu dia di arah kan ini tadi asidosis ya kan berarti ya kan dia kan 42. Titik tengahnya kan 40. Misalnya HCO3-nya itu juga di range misalnya di range 22 misalnya ya kan 22 26 kita pakai kan 24 berarti ya sama kan dia 2 range-nya kan berarti untuk hitung delta HCO3-nya itu di titik 24 dikurangi 22 dibagi 24 gitu nanti dibandingkan hasilnya tadi kalau pakai kalkulator itu deltanya lebih besar yang mana gitu kan dua-duanya soalnya mengarah ke arah asidosis kan PCO2-nya naik, tapi HCO3-nya kan juga turun. Nah, asidosis dua-duanya ini sebenarnya primernya lebih berat yang mana? Nah, disitulah gunanya kita menghitung delta, gitu. Mungkin seperti itu, ya Mbak. Nanti mungkin bisa sambil Contoh, dibaca-baca lagi contoh. ya. Mari kita bikin contoh. Ya Mari ini, saya itu dari belajar. tadi bingung sama angkanya, Mas. Ini ya, kita coba ya. Kita bikin tabel nih. Di yang tadi aja Mbak. Nanti galangin. Oh ya, itu tadi yang Nah, normal itu ya. jangan, jangan, jangan. Ini. Saya mau gambar nih. Gambarnya kelihatan nggak? Nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nggak usah, Oh, nggak usah. kelihatan kok, Mas. Nggak usah, no. Nggak usah itu, nggak usah tabel. Nggak usah tabel. Nah, wis kita aja boleh. Oke. Contoh nih, Mbak Farida pH-nya 7,25. Ya, HCO3-nya didapatkan. Oh, ini masih yang ini contoh yang gampang dulu ya. Mbak Rahel ya. Siap, Mas Fahmi. HCO3-nya 28. Ini HCO3 ya, Mbak. Nah, PCO2-nya 51. Gimana ini maksudnya, Mbak? Berarti apa? pH-nya 7,25 berarti eh, Ah, asidosis, Mas, karena kurang dari asidosis. 7,35. Kemudian Oke, terus HCO3-nya 28. HCO3-nya 28 mengarah ke alkalosis. Kemudian berarti mengarah ke. PCO2-nya 51 berarti mengarah ke asidosis. Jadi pasien ini asidosis, Mas. Oke, berarti HCO3-nya di kotak yang CO3-nya di kotak yang nggak usah di gonta-ganti toh. Malah bingung. 28. Nah, PCO2-nya di sini. Oke, berarti ini asidosis. asidosis. Terus Asidosis respiratorik. respiratorik. Oke. Terus Oh, asidosis respiratorik tidak terkompensasi, Mas. oke, sip. Mantep, Mbak Farida. Kita ulang. Next soal. Kalau misalkan pH-nya ternyata 7,42 pH-nya nih. Ya, PCO2-nya 42. HCO3-nya 29. Berarti Alkalosis metabolik. pH-nya masuk ini di pH asidosis, ini di alkalosis. Gimana Mbak? Ini apa? pH-nya masuk di alkalosis karena lebih dari Alkalosis. 7,40.
Oke, Kemudian 7,42. PCO2-nya masuk di Oke. asidosis, PCO2 masuk di masuk di asidosis. Oke, asidosis. Kemudian kenapa kok Mbak, pertanyaan tadi Mbak Rahel adalah kenapa Mbak bilang bahwa ini adalah PCO2-nya ke asidosis gitu loh. Itu dilihat dari deltanya. delta. Deltanya gimana Mbak? Karena deltanya dia dibanding ke 40, dia ke arah asidosis, Mas. Lebih kecenderungan ke arah Cenderung ke asidosis. asidosis. Kemudian Dan HCO3-nya HCO3-nya 29, lebih mengarah ke alkalosis. alkalosis. Berarti ini adalah Alkalosis metabolik. alkalosis metabolik. Jangan berhenti. Oh, alkalosis metabolik terkompensasi penuh. Terkompensasi. Ini dari gini. Ginikah maksudnya Mbak Rahel? Atau Mbak Rahel ada soal contoh? Hmm, iya sih Mas kayak gitu. Cuman mungkin tadi sih maksud saya kalau misalnya dua-duanya searah ke arah misalnya sama-sama alkalosisnya gitu Mas. Mungkin kan baru kita lihat biasanya deltanya untuk menentukan Ya. primernya yang lebih Oh, kalau deviasi seandainya sama-sama deltanya yang lebih alkalosis. besar. Iya, mungkin itu Ya, Mas. berarti misalkan ini ternyata didapatkan PCO2-nya dua sorry. Eh 31 misal. Gini ya, Mbak. Gini kah maksudnya? Atau ini kan sama-sama alkalosis. Iya Mas. Berarti kalau sama-sama alkalosis dicari deltanya dari batas bawahnya atau batas tengahnya, Mbak? Mbak Rahel. PCO2 rentangnya 35 sampai Sampai empat 45 puluh Mas. lima. Berarti dari rentang tengahnya Mm-mm. di 40. 40. Berarti 31 kurangi 40 berapa? 9 9. 9. Berarti dibagi 40. deltanya 9. Gitu, Mbak. Iya, biasanya tetap dihitung Ya. 9/40-nya nggak sih, Mas? 9 per 40. Mm-mm. Buat Kasih tahu 40 gini. deltanya kan, Mas? Iya. Terus nanti Oke. nilainya dibandingkan dengan yang HCO3. HCO3-nya itu deltanya berapa? Oke. Kalau Nanti. HCO3 kan 22 sampai 26. Berarti nilai tengahnya 24. 29 ke 24 berarti 5. Berarti deltanya adalah 5 per 24. 24. Gini kan, Mbak? Iya, Mas. Tinggal Terus dihitung aja lebih besar yang mana. ini diper gitu ya. Berarti 9 per 40 dihitung desimalnya gitu. Iya, Mas. Hmm. Ya, ya, ya. Untuk menentukan primer utamanya dari mana. Iya, Baik. walaupun dua-duanya kan sama-sama alkalosis gitu, Mas. Kita bisa tahu mana yang lebih eh, Berat. menyebab dan oke. Nih, itu ilmu mahal itu dari Mbak Rahel ini. Oke, siap. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi mungkin dari Mbak Mas. Ada asupan-asupan. Oke. Kalau nggak ada, saya back ke slide awal-awal Mbak. Mbak Farida, apa yang dimaksud dengan konsistensi? Ya, Mas.
Yang dimaksud dengan konsistensi BGA ini apakah hasil BGA pada pasien ini sesuai atau selaras dengan kondisi klinis pasien atau tidak? Jika kita lihat dari A dan B-nya tadi sesuai, maka hasil dari BGA pasien tersebut sesuai dengan klinis pasiennya. Jika tidak, jika A dan B-nya tidak sesuai dengan penghitungan tersebut, maka kemungkinan hasil BGA hasil lab BGA pada pasien tersebut tidak sesuai, mungkin bisa diambil ulang, Mas. Berarti BGA-nya Tidak layak untuk dibaca. diambil dari Kalau tidak sesuai, mungkin diambil dari vena. tetap vena. Oke. Jadi Yang benar dari konsistensi itu arteri. menggambarkan nanti perlu diulang atau tidak karena kalau seandainya ternyata dari vena bisa bisa diulang. Nah, ini pentingnya adalah kenapa ini menjadi hal yang harus dinotis karena pada pasien-pasien dengan kondisi gagal nafas akut tipe 2 terkadang itu kita bingung, kita kesulitan ini, atau kalau nggak gagal nafas akut tipe 1 nih misalkan, atau pada pasien dengan penyakit jantung bawaan atau mereka yang punya PO2-nya memang, saturasinya memang kecenderungan rendah pada pasien dengan CPCD misalkan. Nah, itu kita bisa melihat bahwa BGA yang kita ambil ini itu memang benar darah darah arteri atau darah vena. Tuh, kita mengkonfirmasi hal tersebut ya. Jadi itu harus dikonfirmasi sehingga pasien tidak perlu diambil BGA ulang. Ya, dikonfirmasi dari dua hal ini tadi. Oke, oke. Mungkin dari Mas Dharma, izin Mas Dharma, mohon asupannya dari Mas Nuha. Mas Fahmi. Oke, siap Mas Nuha. Ini Oh, presentasinya anu ya, Mbak Farida ya, Mas. Saya hanya oh ya. membantu aja. Oke, Mas, siap. Bentar. Sorry. Bentar, Imam. Nah, enggak. Saya cuma mau tanya. Teman-teman kalau yang PPDS ruangan baru ini udah ada yang ngajari BGA belum sebelumnya? Mungkin dari Mbak Farida, sudah ada kakak kelasnya yang ngajari BGA atau Sudah belum? ada, Mas. Oh, udah ya. Waktu awal ya. Jadi mungkin perlu dipahami lagi yang basic-basicnya. Ya, coba PA, tadi kan Mbak Farida baca PA kecil, PA besar. Itu artinya apa, Mbak? Arteri, Mas, kalau A besar. A besar arteri, yang A kecil. A kecil arteri, Mas. Yang A besar apa? Alveolus. Oke, alveolar. Terus kalau AADO2 itu maksudnya apa? DO2 itu adalah tekanan selisih antara tekanan oksigen di alveolar dengan tekanan oksigen di arteri, Mas. Jadi Oke, artinya selisih antara PaO2, PA besar O2 dengan PA kecil O2, Mas. oke ya, artinya kalau itu singkatan-singkatannya untuk terutama ini yang MKDU juga ada yang ikut ya tadi tak lihat. Itu juga harus tahu dasar-dasarnya. Terus Izin Terima Mas, kasih. Mas. Mas. Siap, Iya, monggo Mas Dharma. iya kalau yang ya saya setuju sih sama Mas Nuha karena kalau yang FiO2 itu kan oksigen semua oksigen itu kan sifatnya obat ya. Si oksigen juga salah satu terapi. Nah, salah satu namanya terapi, namanya obat itu kan pasti harus ada dosisnya. Nah, kalau setahu saya ya dulu saya sendiri nggak sempat pakai yang BGA mantap itu. Kalau yang setahu saya kalau syarat untuk dapat FiO2 dari Excel itu AADO-nya harus normal, tapi kan beberapa kali itu kita dapatkan hasil BGA itu memang gangguan difusi, artinya AADO-nya tidak normal. Kalau nggak salah saya tuh pernah share, jadi untuk cara ngitung rumus FiO2 itu memang agak panjang, tapi memang lebih akurat
Dalam arti apa? Kalau seandainya teman-teman ingin memberikan terapi dengan FiO2 terukur melalui contohnya HFNC itu bisa lebih tepat sasaran karena saya sendiri dulu pakainya itu. Jadi nanti rumusnya itu menghitung dulu P alveolarnya dulu, nanti baru dapat P alveolarnya baru kita hitungkan target PA kecilnya arterinya berapa, nanti baru keluar fraksinya. Nanti coba di-share aja. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Dharma. Izin mungkin dari Mas Doni atau Mbak Faiza. Izin Mbak Faiza, mohon asupannya Mbak Faiza. Nggak ada, Mi, lanjut. Lu kok gitu Mbak? Mas Doni mungkin, Dok, Mas Ibrahim, Doni aja, Mi. Banyak itu Doni siap. ilmunya. Iya dari Sampang ini, Masya Allah ini. Ya, Halo, ya Mbak Mas. Ya mungkin tambahan monggo aja Mas. Mbak Farida, nanti dipelajari misalnya pasien dengan asidosis respiratorik itu biasanya dominan ya penyakitnya apa saja, nanti asidosis metabolik apa, alkalosis apa gitu ya. Baik, Mas. Mungkin Terima itu Mas kasih. Fahmi tambahannya. Oke Mas. Sama mungkin Makasih. nanti, oke. Mungkin sama di dalam tabel, di next Mbak Farida, itu kan sudah ada tabel. Yang dulu saya ingat betul itu disusun next. Di bagian angka akhir. Nah, ini back ya ini juga boleh. Ini itu adalah tabel yang dulu dibuat oleh Mbak Christine sama Mbak Devina. Jadi pada saat itu kita diminta untuk sedetail ini. Tujuannya untuk pembelajaran. Nah, nanti saya titipkan, tolong jangan lupa untuk PF rasio juga dihitung, walaupun mungkin di dalam step ini itu tidak tercantumkan. Ya, PF rasio itu tetap harus ada di dalam setiap pembacaan BGA kita. Ya, kemudian anion gap ini itu kalau seandainya ada hasil lab lengkap disertai dengan elektrolit itu dan inisial HCO3 itu baru bisa dihitung dua ini. Ya, jadi nanti ini selama datanya lengkap, tolong dicoba untuk diutak-atik, diisi. Terkadang nggak menggunakan kalkulator dengan menggunakan ditulis, dicatat, tuh itu biasanya insya Allah malah ilmunya akan lebih bermanfaat dan ilmunya akan lebih lebih teringat lah daripada langsung input kalkulator keluar jadi tanpa memahami konsep kenapa angka itu muncul. Ya, jadi pesan saya tetap selalu dihitung ulang untuk FiO2-nya, cross check ulang. Ini kita belum membahas tentang base axis, kita belum membahas tentang eh, penghitungan anion gap, kita belum membahas kalau misalnya terjadi asidosis laktat, kita belum membahas tentang asidosis hipokloremi dan sebagainya. Yang itu nanti dulu pernah disampaikan oleh salah satu senior kita yang sudah lulus. Jadi BGA itu ini adalah basic sekali, sangat basic sekali. Kalau saya mau step-stepnya lebih detail, itu ada slide-nya Dokter Irmi yang dulu pernah membahas itu. Kemudian ada lagi yang paling kompleks itu adalah yang dulu pernah dibahas tentang metode perhitungan Stewart namanya. Nah, itu Stewart itu yang paling susah, nanti ada bahasan tentang anion gap dan sebagainya. Tapi ini sudah cukup, tapi data-data ini tolong dilengkapi, tolong dihitung dan ditanyakan ke kakaknya, kenapa ya kok seperti ini. Terkadang nanti Mbak Mbak Farida juga bisa saja mendapatkan bahwa pH-nya 7,40 tetapi tetap dibaca asidosis, misalkan metabolik dan sebagainya. Karena kita melihat dari base axis. Nah, kayak gitu-gitu nanti ada cara yang lebih lanjut, ya. Baik, Oke, Mas. mungkin itu aja dari saya. Mungkin ada tambahan lagi. Kalau tidak ada, kami kembalikan ke Mas Radian. Mas Radian tidak ada. Oke, saya tutup Ngapunten, aja kalau Mas. gitu. Mas Radian masih sholat, Mas. Ya, sholat maghrib. Oke.
Kita Ngapunten, tutup Mas. saja dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Mbak Farida atas waktu yang sudah diluangkan, ilmu yang sudah diluangkan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas dan Mbak. Terima kasih, Mas, Mbak.